Saudara, para pejabat senior Iran hadir pada hari kedua upacara pemakaman almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah putra Khamenei juga turut menghadiri pemakaman. Putra-putra Khamenei, yakni Masud, Meisham, dan Mostafa bergabung dengan ratusan ribu pelayat. Grand Mosala Teheran hari Minggu waktu setempat. Pemimpin pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran, Ismail Qani, juga turut hadir, memberikan penghormatan terakhirnya. Namun pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, absen dalam pemakaman. Mojtaba diduga masih terluka akibat serangan udara yang menewaskan ayahnya pada Februari lalu. Mojtaba juga dilaporkan masih bersembunyi di tengah Israel yang terus mengancam akan membunuhnya. Otoritas Iran menetapkan masa berkabung nasional untuk rangkaian pemakaman Ayatollah Ali Khamenei selama 6 hari. Rangkaian acara dimulai hari Sabtu hingga Senin dan fokus di ibu kota Teheran untuk agenda persemayaman publik, pelaksanaan sholat jenazah bersama, serta arak-arakan akbar di lapangan Azadi. Selanjutnya hari Selasa, jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei dibawa menuju kota suci Qom. Pada Rabu 8 Juli, peti mati Khamenei akan diterbangkan ke negara tetangga Irak. Seluruh rangkaian prosesi panjang ini akan selesai pada Kamis 9 Juli 2026 dengan upacara pemakaman akhir secara resmi di dalam kompleks makam Imam Reza yang berada di kota kelahiran mendiang. Sabtu malam para pelayat terus membadati Grand Mosala Teheran. Otoritas Iran membuka peti mati berisi jenazah mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei di dalam kotak kaca agar para pelayat bisa memberikan penghormatan terakhir. Otoritas Iran menyediakan sejumlah tempat seperti masjid, stadion, taman, dan kem-kem sementara untuk menampung para pelayat. Meski mendiang pemimpin Iran wafat, warga Iran memastikan negara tidak akan hancur dan siap menggantikan pejabat dan prajurit yang telah gugur dalam serangan AS dan Israel. خیلی ضعیفن. فکر کردن بالادستی که فرمانده کل قوا رهبران میشه رو به شهادت میرسونن مملکت ویرون میشه. نه، اشتباه میکنن. کلی سرباز تربیت کردن. منم یک سرباز هستم. هممون سرباز هستیم و ما سربازهای این کشور میمونیم و خواهیم ماند. حتی اگه مگر اینکه همه 86 میلیون نفر رو بکشن که این دیگه یک جنایت بزرگ است. فکر کردن میتونن بالادستی بکشن نظام پاشیده میشه. نظام تازه تثبیت شده. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan Iran saat berpidato di Gunung Rushmore Sabtu waktu setempat. Dalam peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat tersebut, Trump bilang, "Karena kami baik, kami beri Iran libur 1 minggu," ujarnya. Merujuk pada rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang tengah berlangsung. Trump mengisyaratkan negosiasi pembicaraan damai dengan Teheran akan berlanjut usai masa berkabung. Sementara para pejabat Iran terus memperingatkan AS untuk tidak melanjutkan serangan. We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here. Pakistan akan menjadi tuan rumah negosiasi selanjutnya antara Amerika Serikat dan Iran pada 11 Juli. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, laporan media Al Arabiya mengatakan bahwa putaran selanjutnya akan fokus pada sanksi AS terhadap Iran. Aset Iran yang dibekukan dan soal nuklir Iran akan memutuskan delegasinya setelah pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Dan saudara, kita bahas kelanjutan perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat serta kemungkinan ada serangan di tengah prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei bersama pengamat militer Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, CIDE, Anton Ali Abbas. Selamat malam, Mas Anton. Malam, Mas Radi. Ya. Mas Anton, menarik saat ini jika melihat statement Trump mengklaim memberi waktu libur 1 minggu katanya untuk pemakaman. Apakah ini hanya merujuk pada kelanjutan perundingan atau eskalasi yang sedang disiapkan Amerika Serikat jangan-jangan? Ya, Trump sendiri kan menyebutkan sebenarnya dia berencana juga ingin mengebom nih lagi ada pemakaman. Tapi dia bilang nanti kalau dibom nanti mau negosiasi sama siapa gitu ya. Itu satu. Kedua, dia juga bilang bahwa ini Iran sudah sebagian besar menyetujui gitu ya isi MOU yang sedang dibahas gitu. Tapi kan problemnya walaupun kemudian bahkan ketika Wapres J.D. Vance itu bahkan bilang terkait Selat Hormuz itu nggak akan pernah ada pungutan jasa maritim. Dan itu kan sebenarnya bertentangan gitu ya dengan ARGC yang secara tegas menegaskan bahwa ini adalah kedaulatan mereka dan mereka akan melakukan pungutan. Gitu ya. Jadi bagi saya memang kemudian akan menjadi pelik ya dinamika ke depan gitu ya. Dinamika ke depan ini kayak apa? Karena satu, saya juga dapat kabar bahwa tanggalnya sebenarnya belum pasti gitu. Apakah itu nanti akan di Doha ataupun juga di Islamabad. Itu satu. Kedua, misalnya saya dapat kabar juga bahwa nanti tim negosiasi dari Iran kemungkinan akan ada perubahan. Jadi kalau memang ini benar akan ada perubahan, maka bisa jadi pendekatannya nanti akan berbeda. Karena kan memang selama ini kan seakan-akan seperti ada persaingan antara kelompok politik dengan kelompok militer. Apalagi kan tadi disebutkan bahwa Mujtaba ini nggak pernah muncul nih. Jangan-jangan ini mempergodukan satu, dia sedang terluka. Kedua, gitu, jangan-jangan Mujtaba ini hanya simbol politik. Gitu ya. Sementara kendali sepenuhnya itu berada di RGC. Dan ini kan menjadi menarik bagaimana di internal Iran sendiri akan ada persaingan. Itulah kenapa kemudian pasca dari selesai pemakaman ini akan menjadi penting gitu ya. Nanti akan arahnya seperti apa. Apalagi kan mereka juga sudah menyebutkan, Dewan Keamanan tertinggi Iran itu menyebutkan nggak boleh ada pemberitaan di Iran terkait progres perundingan. Jadi mereka minta ini tidak diprioritaskan. Selain juga ada dugaan ini, jangan-jangan ini untuk menghindari framing bahwa posisinya, sebenarnya posisi yang lagi Iran bernegosiasi ini lagi lemah gitu. Ini yang mereka kemudian lagi coba dihindari dan di-manage. Apalagi mereka memang memanfaatkan, Mas Radi, proses pemakaman ini seakan-akan jadi teater politik gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mereka mengundang siapa, Modi dari India nggak mau hadir, diundang oposisinya gitu. Jadi mereka yang menunjukkan siapa yang ada di barisan mereka gitu. Jadi memang Iran kali ini memang mencoba untuk menunjukkan power dan juga seakan-akan melakukan konsolidasi internal bagaimana next step-nya, Mas Radi. Ya, kalau bicara konsolidasi internal, saya juga akan menanyakan konsolidasi tidak hanya di pemerintahan tapi juga dengan masyarakatnya, dengan warganya. Kalau kemarin sebelum perang ini berkecamuk begitu ya, Iran dikatakan pemerintahannya dan juga rakyatnya tidak solid begitu ya. Tapi kalau pada saat prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, terlihat banyak sekali rakyat Iran yang juga ingin melihat prosesi pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir bagi Ayatollah Ali Khamenei. Nah, kalau menurut Anda, dengan adanya intervensi dan ancaman eskalasi Amerika Serikat dan juga Israel, apakah sekarang posisi pemerintahan Iran dan warganya sendiri sudah solid untuk menghadapi itu? Sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda, Mas Radi. Yang satu adalah kenapa kemudian masyarakat itu berkumpul gitu. Itu kan karena kedukaan yang mendalam dan kecintaan terhadap Imam Khomeini, pimpinan tertinggi. Sementara ketika kita bicara tentang bagaimana proses perundingan adalah hal yang lain. Apakah misalnya proses perundingan ini akan maju atau tidak? Saya sih melihatnya ini gencatan senjata memang akan rapuh. Kenapa? Akan tergantung apakah insentif ekonomi bagi kedua belah pihak ini akan tetap berjalan atau enggak. Karena apa insentif ekonomi bagi Amerika Serikat kan yang penting adalah transportasi lancar sehingga harga minyak di lokal Amerika Serikat bisa terkontrol. Gitu kan. Tapi sementara bagi Iran kan yang penting adalah ada yang dicicil tadi unfrozen asset atau kompensasi dan lain-lain gitu, atau juga mereka lagi dibebaskan untuk jual minyak. Sepanjang itu masih tetap jalan, mungkin progres perundingannya itu bisa jalan pelan-pelan. Walaupun saya juga nggak yakin ini memang kemudian tanggal 17 Agustus ini akan kelar gitu loh. Kenapa? Karena kan poin ke-14 itu kan bilang bahwa ini harus diadopsi di Dewan Keamanan PBB. Ini jangan-jangan yang 1 sampai 13 aja masih panjang, ngomong Hormuz dan nuklir dan lain-lain masih panjang, ditambah lagi politik di multilateral dalam hal ini Dewan Keamanan PBB. Soal yang lain, jangan-jangan potensi perpanjangan itu adalah kemudian menjadi terbuka, Mas Radi. Jadi kalau saya melihatnya, tadi pertanyaan Anda tadi itu memang adalah dua hal yang terpisah. Dua hal yang berbeda. Ada satu betul, Mas Radi. Ya, tapi bicara Amerika Serikat saat ini, kalau Anda melihatnya
ada yang sedang disiapkan nggak di tengah pemakaman atau di tengah rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei ini? Ya, saya mendapat kabar misalnya ada penebalan di pasukan marinir, ya. Pasukan marinir Amerika Serikat itu disebutkan ditambah ke kawasan Timur Tengah. Apakah ini kemudian sinyal mereka untuk melakukan operasi darat dan lain-lain, kita juga belum tahu. Tapi saya mendapat kabar ada tambahan. Jadi kalau ada tambahan ya memang ternyata dimensi tekanan militer itu tetap dilakukan dan itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Bagaimana misalnya ketika Israel disebutkan akan melakukan pembunuhan, kan Iran langsung bilang dia akan melakukan pembalasan gitu, yang tanpa ampun kepada Israel gitu. Jadi masing-masing pihak ini memang mencoba untuk memelihara dan tetap menggunakan tekanan militer, walaupun ini masih sifatnya lah bluffing ya, masih mereka akan melakukan gitu dan lain-lain. Tapi sejauh pemahaman saya itu ada pergeseran pasukan, ada penambahan pasukan marinir Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Jadi bagi saya memang sinyal gitu akan tetap berlanjut, memang tetap ada, dan saya juga masih agak yakin bahwa kelas-kelas kecil seperti yang terjadi di Lebanon misalnya itu akan tetap timbul. Kenapa? Karena faktor Israel kan memang tetap dikesampingkan gitu. Ini dia tidak ikut. Ini kan menjadi ya, saya nggak ikut, emang kenapa harus patuh gitu? Ini kan yang menjadi menarik. Walaupun kita juga harus menunggu minggu depan ini akan ada rencana pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Trump gitu ya di Washington DC. Nah ini kan juga akan kita tunggu gitu bagaimana nanti bunyi hasil dari pertemuan itu. Meskipun belakangan ini juga Trump cukup keras ke Bibi ya, ke Benjamin Netanyahu pernyataan-pernyataannya. Tapi kalau melihat tadi kemungkinan adanya serangan di tengah masa berkabung Iran saat ini prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, artinya kemungkinan itu bisa saja terjadi di tengah rangkaian pemakaman Khamenei ini. Ada serangan seperti di perairan, seperti di serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan sebelumnya di dekat Selat Hormuz pada 2 pekan lalu. Ini masih mungkin terjadi ya, Mas? Mungkin kalau misalnya kelas-kelas kecil yang sifatnya terbatas dan damage-nya bisa dikontrol, ini memungkinkan. Terutama bagi saya sih terjadi di kawasan Lebanon Selatan, karena Israel kan tetap bersikeras gitu. Kalau misalnya cerita bagaimana apakah mereka akan diserang di wilayah di Hormuz yang dibagi di pangkalan-pangkalan Iran, tentu saja ini tergantung kan. Apakah Amerika ingin memulai duluan atau ini sebagai aksi balasan gitu. Ini memang Amerika memang cukup berhitung untuk keberlangsungan dari negosiasi ini, Mas Radi. Ya. Dalam konteks upaya damai, kita masih membicarakan upaya damai karena juga Amerika Serikat sebenarnya sudah memberikan pernyataan ya, dan juga sudah lugas di Perancis beberapa waktu yang lalu. Pembicaraan kan akan lebih lanjut nanti dilakukan di Pakistan kembali. Nah, kira-kira arah kelanjutan perundingan setelah pemakaman yang akan diantisipasi oleh Iran apa kira-kira? Ya, bagi Iran sih bagaimana dia ingin memastikan bahwa insentif ekonomi itu tetap terjaga selama proses negosiasi. Itu yang dikunci sama Iran. Jadi mereka tetap tidak dilarang untuk menjual minyak, lalu misalnya ada progres pencairan aset, kan ini kan juga lobbynya termasuk ke negara-negara Teluk yang mereka yang punya aset, yang menyimpan asetnya Iran gitu. Jadi bagi saya Iran akan mencoba untuk memastikan bahwa Amerika comply dengan ini. Sementara proses-proses yang memang pelik, ngomong tentang nuklir, misalnya ngomong tentang Hormuz itu mungkin yang agak belakang gitu ya. Saya menduga itu agak belakang karena itu yang tarik ulurnya panjang gitu. Jadi tarik ulurnya panjang sehingga untuk misalnya kita bilang membangun windset ini yang agak susah, dan itu akan langsung bisa jadi kemudian deadlock dan bubar gitu. Jadi bagi saya memang para pihak yang sedang bernegosiasi ini memang sama-sama ingin mempraktikkan buying time gitu ya, karena mereka mendapatkan insentif ekonomi dengan tantangan yang berbeda-beda. Mereka ya udah gitu, nggak apa-apa kita nggak cepet-cepet untuk conclude, yang penting tetap ada progres dan kita masing-masing punya insentif ekonomi sehingga bisa mengklaim ada kesuksesan gitu. Itu yang saya duganya ya dalam ke depan, Mas Radi. Oke, tapi bukankah kalau bicara soal motif ekonomi tadi, insentif ekonomi, itu bagian dari pembicaraan Selat Hormuz juga, Mas Anton? Sebenarnya kan poinnya berbeda antara Hormuz dengan insentif ekonomi. Jadi insentif ekonomi kan ada unfrozen asset gitu, dan juga ada dana reparasi. Itu kan sebenarnya ceritanya berbeda dengan Hormuz gitu ya. Jadi memang itu adalah item-item yang memang berbeda-beda. Tapi kan bagi Iran ingin memastikan bahwa bicara tentang insentif ekonomi ini kalau bisa didahulukan gitu. Mau itu nanti pencairannya dicicil kah, atau juga nanti sanksinya ada yang kemudian di waive lagi kah gitu. Nah itu yang bagi Iran untuk dicoba untuk didapatkan karena ya kita tahu bahwa Amerika Serikat ini kan seringkali mengabaikan
kesepakatan yang sudah dibentuk gitu. Dalam perundingan aja bisa diserang gitu ya. Sedang berunding diserang gitu. Nah, ini kan yang memang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu bisa mempertahankan kepercayaan ya. Kepercayaan yang memang sudah dibangun. Jadi Iran itu percaya bahwa walaupun itu juga masih rendah gitu, masih tetap saling curiga, tapi ini minimal ada dijaga dengan apa? Ya tadi insentif ekonomi itu tetap ada walaupun misalnya pelan-pelan. Oke. Mas Radi. Baik, terima kasih perspektifnya pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Mas Anton.